3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Namun, pada saat itu, Qin Chen hanya sedikit curiga terhadap dewa ketuhanan, karena dikabarkan bahwa dewa ketuhanan hanyalah tingkat atas, yang belum pernah ditembus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen telah melihat puncak surga, seperti dewa iblis. Namun, dibandingkan dengan cara dewa-dewa berkembang sebelumnya, Qin Chen merasa bahwa jalan dewa-dewa sedikit terlalu kuat. Oleh karena itu, Qin Chen meragukan apakah ada orang kuat lainnya. Misalnya, di alam semesta karya surgawi, apakah memang tidak ada master yang lebih kuat selain karya dewa? Contoh lain adalah bahwa pekerjaan surgawi sangat penting sehingga pekerjaan pengrajin diserbu, diserang dan dihancurkan oleh setan tanpa pencegahan apapun. Mungkinkah aliansi Teran tidak takut Tiangong akan diserang lagi? Oleh karena itu, Qin Chen juga ragu apakah dia orang kuat lainnya. Baru setelah invasi Kaisar tertinggi Sugu, Qin Chen melepaskan mata ciptaan lagi secara rahasia. Baru pada saat itulah dia merasakan kekuatan surga yang mengerikan di tepi kediamannya. Qin Chen tidak panik sama sekali. Dewa surga, bahkan mengintai di sekelilingnya, masih bergoyang di depan matanya dari waktu ke waktu, menyembunyikan semua orang di dalam drum. Orang ini terlalu berbahaya. Namun, setelah waktu ini, Qin Chen tidak bisa tidak waspada. Klan iblis ini terlalu kuat untuk menghancurkan hatinya sendiri. Dia bersedia untuk mengekspos Master Wakil Aula. Dia meminta klan binatang purba luar angkasa untuk melakukannya sendiri. Jika bukan karena pekerjaan ilahi dan surga, dia akan kedinginan. Tentu saja, jika dia tidak melihat sesuatu, dia tidak akan mengambil resiko seperti itu. Selain itu, saat harinya tiba, Anda akan tertarik untuk bekerja. Sayang sekali kami baru saja mendapatkan subuh supreme. Jika kita membunuh iblis tertinggi, itu akan menjadi keuntungan besar. Dewa-dewa menggelengkan kepalanya, jelas masih ada penyesalan. Misalnya, lebih baik mengubah leluhur suci menjadi yang suci. Qin Chen terdiam. Dewa surga terlalu rakus. Tidaklah cukup untuk menjebak yang kuat sekarang. Qin Chen masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia memandang dewa ilahi dan mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, dalam hal ini, apakah Anda mengintai karena saya?" Jika tidak, Sengong Tianzun terkekeh. Walaupun saya juga tahu bahwa klan iblis bertekad untuk menyerang pekerjaan surgawi saya. Tetapi siapa yang tahu kapan dia akan menyerang? 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Atau 1.000.000 tahun, apakah Anda punya banyak waktu untuk menunggunya di sini? Namun, mengetahui bahwa Anda akan datang, Xiao Yao Supreme dan saya langsung memikirkan ide ini. Tanpa diduga, kami telah menyiapkan keterampilan yang luar biasa. Bagaimana kami bisa menangkapnya dengan mudah dalam keadaan normal? Perang? Bagus, bagus. Tunggu. Qin Chen menyela dengan tergesa-gesa. Ya Tuhan, Tuhan, apakah Anda tahu saya akan datang? Dan kemudian membuat rencana dengan Tuan tertinggi Xiao Yao. Tentu saja. Sengong Tianzun memandang Qin Chen sambil tersenyum. Sebenarnya, saya meminta Anda untuk datang ke tempat rahasia markas, atau saya sengaja memberitahu pengrajin kuno Tianzun. Belum lama ini, leluhur iblis Yuan baru saja menyelinap ke arah Anda medan perang dari 10.000 suku, dan dia kehilangan dewa iblis roh. Dengan temperamen leluhur iblis Yuan, bagaimana saya bisa menelan nada ini? Saya pasti akan memikirkan cara lain. Jadi, Xiao Zizun dan saya datang dengan ide seperti itu larutan. Aku tidak mengira kamu begitu hebat. Sebagai umpan, kamu menangkap ikan sebesar itu secara langsung. Kotoran, Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa, berani bersikap penuh kasih sayang. Pihak lain telah merancang segalanya. Sebelum dia datang ke tempat rahasia umum dari pekerjaan hari ini adalah lubang api, menunggunya untuk melompat turun. Apalagi, dengan cara ini, dewa-dewa juga harus mengetahui identitas naga aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang iblis. Apakah pengrajin kuno tahu itu? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam bahwa dia masih ragu. Kamu tahu sedikit tentang itu, tapi ikuti saja perintahku. Kamu seharusnya tidak tahu apa-apa tentang rencananya. Dewa-dewa memegang dagunya, misalnya, situs yang dipilih untuk istana Anda disetujui.
Yang terbaik ada di kediaman Anda saat ini. Oleh karena itu, setelah memberikan poin tersebut, saya tahu bahwa Anda pasti akan memilih tempat terbaik. Oleh karena itu, saya tinggal di istana di sebelahmu dan menunggumu. Bagaimana? Apakah saya bekerja dengan baik? Sengong Tianzun berpuas diri. Anda harus berterima kasih lagi kepada saya karena telah menjadi pengawal selama berhari-hari. Terima kasih ini adalah karya ilahi. Qin Chen bahkan jalan, jantung menggerogoti gigi. Bajingan, saya dirancang lebih awal, tidak tahu malu. Pengrajin ilahi Tianzun telah menumbangkan imajinasi asli Qin Chen tentang dirinya. Dia pikir dia adalah pria yang kuat dengan keadilan yang menakjubkan dan momentum yang luar biasa. Sekarang, ketika saya melihatnya, Lao Yin lebih dari satu. Namun, bagaimanapun juga, meskipun Tianzun telah menghitung sendiri karya dewa, dia selalu menjaga sisinya sendiri. Terlebih lagi, di tempat rahasia markas ini, dia telah memperoleh banyak hal dan telah dihadiahi dengan rasa terima kasih. Kamu adalah orang paling optimis yang pernah kulihat sejak aku memimpin Tiangong dalam beberapa tahun terakhir. Potensimu bahkan lebih kuat daripada Tianzun lainnya. Saya harap Anda akan tumbuh dewasa ketika Anda sebanding dengan surga. Pada saat itu, saya akan dapat memberi Anda identitas Master Aula Kerja Surgawi, dan saya akan bebas dan nyaman. Candi, Qin Chen terkejut, dan Dewa Surga ingin mewariskan penguasa kuil kepadanya. Ini adalah penguasa kuil Tiangong. Dia memiliki status khusus. Apalagi dengan kekuatan Tianzun, dia masih bisa berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu khawatir tentang itu, dan tidak perlu menjelaskannya dengan begitu jelas. Terlebih lagi, ada begitu banyak wakil kepala aula di Tiangong, jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengatakannya, bukan? Sebagai orang yang kuat seperti dewa-dewa, dia bisa berbicara, meludah, dan memaku. Karena dia telah mengatakannya, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dewa-dewa sambil tersenyum, jangan gugup, jangan menolak, saya tidak meneruskannya kepada Anda sekarang, tetapi ketika Anda menerobos Tianzun, Anda masih terlalu lemah untuk menanggung harapan memperkuat pekerjaan dari surga. Selain itu, jika saya menebak dengan benar, Anda harus memiliki warisan Bu Tiangong. Sengong Tianzun menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Qin Chen terkejut. Jangan gugup, pengrajin ilahi Tianzun tertawa. Mendiangong sebenarnya adalah pendahulu dari karya pengrajin kuno. Dengan kata lain, karya pengrajin kuno adalah aliansi yang dibentuk oleh Istana Mendian. Warisan Istana Butian juga merupakan lokasi Istana Guanghan di Kerajaan Manusia. Padahal, Mendiangong adalah karya pengrajin ortodoks. Qin Chen terkejut bahwa dewa-dewa bahkan mengetahui hal ini. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa saya adalah seorang pengrajin, dan saya tahu banyak tentang itu. Saya tidak ingin mendapatkannya, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Meskipun saya bertahan dan mewarisi warisan nenek moyang saya adalah mencari pewaris sejati. Mengetahui bahwa kamu dapat mengendalikan roh jahat Menara Guyu, aku akan mengerti bahwa kamu kemungkinan besar akan mendapatkan warisan Istana Butian. Sengong Tianzun menatap Qin Chen. Karena jika Anda ingin mengendalikan yuta kuno, Anda harus menggunakan teknik memperbaiki langit Tiangong. Hanya dengan memperbaiki langit Anda dapat mengontrol yuta kuno. Tidak ada cara lain. Saya mengerti. Qin Chen terkejut. Tak heran jika ia bisa mengendalikan jejak roh jahat di Menara Yu kuno karena keahliannya memperbaiki langit. Namun, pada awalnya, bahkan jika saya menggunakan segala macam cara, saya tidak memiliki jejak itu. Sampai saya menerapkan keterampilan memperbaiki langit, saya akhirnya menutup roh jahat di Menara Yu kuno. Sekarang saya pikir itu benar. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi bahkan jika aku bisa mengendalikan Menara Yu kuno, tidak perlu menyerahkan posisi Master Kuil kepadaku. Dia masih tidak mengerti. Itu tidak ada hubungannya dengan posisi Master Kuil Tiangong yang diwariskan kepadanya. Haha, pengrajin ilahi Tianzun tertawa dan memandang Qin Chen. Tahukah Anda apa tujuan dari pekerjaan pengrajin kuno? Qin Chen mengerutkan kening. Bukankah ini tanah suci bagi pengrajin untuk menghubungi semua penyuling di dunia? Dia bertanya-tanya, apakah ada masalah? Menurutnya, Tiangong hanyalah tanah suci bagi para penyuling senjata, seperti halnya balai perkakas di tanah Tianwu. Kamu bisa mengatakan itu, tapi itu hanya salah satunya, dan itu adalah tujuan yang paling dangkal. Dewa-dewa menggelengkan kepalanya dan berkata,
kamu tidak mengerti bahwa hari ini Tiangong memang tanah suci bagi pembuat seni. Beberapa pengrajin umat manusia telah dikumpulkan dan menjadi tanah suci. Namun, karya pengrajin kuno itu, atau kuno memperbaiki istana surga, bukan itu masalahnya. Sengong Tianzun memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh, memperbaiki langit, kuno memperbaiki posisi istana surga di surga sangat terpisah, bahkan, tidak kurang dari Tianting kuno. Dia memiliki status dan peran khusus. Surga kuno, Qin Chen ragu. Dia sudah terlalu sering mendengar kata ini. Sengong Tianzun terkekeh, ya, kamu belum pernah mendengarnya. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang itu. Sengong Tianzun positif. Pada zaman kuno, Hongmeng lahir, kekacauan merajalela, segala sesuatu dimulai, dan semua bangsa tampil di atas panggung. Era paling awal dari alam semesta adalah era kekacauan dan gurun. Pada saat itu, alam semesta penuh dengan dewa dan setan yang kacau. Makhluk primitif bertarung satu sama lain. Di alam semesta, Terans, atau Wanzu, hanyalah semut mol. Pada saat itu, seiring dengan perluasan alam semesta, beberapa ras lahir, dan keturunan dewa kekacauan dan iblis juga lahir. Mereka diubah menjadi banyak ras, yang disebut Wanzu. Namun, darah keturunan Wanzu masih jauh lebih rendah dari dewa dan iblis yang kacau dan makhluk primitif. Di era itu, keturunan Wanzu diintimidasi dan dihina. Di era itu, kelompok etnis dengan dewa dan iblis kacau yang kuat sebagai latar belakang sangat kuat. Klan penyihir leluhur apa, klan kacau apa, dan seterusnya, ras manusia, klan iblis, dan klan iblis semuanya ada sebagai budak. Namun, potensi 10.000 ras terlalu besar. Dengan berlalunya ratusan juta tahun, puluhan ribu bangsa telah bangkit dan melawan alam semesta dengan sengit. Dengan berakhirnya makhluk kacau, ras teratas Wanzu, seperti sebagai Terans, setan, raksasa Arkaean, Singkong, Hai, dan bahkan setan, telah mendirikan Tianting kuno, yang dikenal sebagai Parlemen Wanzu dalam sejarah kekacauan. Dewa dan setan telah berperang untuk era kedua. Tapi kemudian, makhluk kacau itu berakhir, dan semua suku bangkit. Di antara mereka, Terans, iblis, dan kekuatan lainnya menjadi semakin mengerikan. Akhirnya, setelah dewa kekacauan dan iblis menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Terans dan demons terpisah satu sama lain, membentuk era perjuangan multietnis untuk supremasi, yang dapat dianggap sebagai era modern. Saat itu, ada begitu banyak orang kuat dari semua ras. Berbagai ras, seperti iblis, Zer, Hades, dan Tulang, juga berada di urutan teratas dari daftar 10.000 ras. Namun, tidak lama kemudian mereka diserang oleh ras lain. Di era ini, kekuatan dominan terakhir adalah klan iblis, dan kekuatan hegemon terakhir adalah klan saya. Sengong Tianzun terkekeh, di zaman kuno, atau era pasca Wanzu, orang-orang kita telah bangkit sepenuhnya, bersama dengan dunia, menjadi rasa hormat semua bangsa. Kalau begitu, inilah zamannya. Tahukah Anda, iblis berkolusi dengan kekuatan gelap, menaklukkan banyak ras secara diam-diam, tiba-tiba menyerang pembunuh, dan membuka perang baru. Akhirnya, surga runtuh, alam semesta rusak, dan kedua ras manusia dan iblis sedang berkonfrontasi. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ini era baru. Qin Chen mengangguk. Ternyata alam semesta telah melalui berkali-kali. Bahkan Hong Huangzulong dan Suehe Sengzu tidak tahu tentang hal ini, karena kedua orang ini seharusnya sudah menghilang sebelum Tianting kuno didirikan. Mereka berada di era makhluk kacau, era paling cemerlang, kekuatan tak tertandingi. Tianzun melanjutkan, Butiangong adalah kekuatan yang memiliki bentuk embrio di masa kacau dan terintegrasi di era Tianting kuno. Pada saat itu, Tianting kuno mengumpulkan semua bangsa. Hekida begitu kuat sehingga semua bangsa mendengarkan pertemuan 10.000 negara dan Tianting kuno. Hanya Butiangong yang tidak bisa. Istana Butian sangat misterius dan merupakan kekuatan independen. Mendesis. Debu Qin membalikkan penyedot AC, Butiangong begitu kuat. Dia berpikir bahwa pembuat karya pengerjaan adalah Butiangong, dan Butiangong seharusnya hanya ada di tempat yang disebut Tianting kuno, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa statusnya begitu tinggi. Tanda tanya, Tuhan bertanya sambil tersenyum. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Karena aturan tertinggi alam semesta.
Tujuan pengadilan surga kuno dan parlemen Wanzhou adalah untuk menyatukan semua bangsa dan mengembangkan kekuatan, sedangkan tujuan Istana Butian adalah untuk mempertahankan operasi hukum tertinggi alam semesta. Oleh karena itu, disukai oleh para asal-usul alam semesta dan disambut oleh aturan tertinggi alam semesta. Kamu harus tahu bahwa Tuhan yang suci disukai melalui jalan surga. Setiap kali orang terhormat muncul di antara langit dan bumi, kekuatan alam semesta akan menjadi kuat. Orang yang dapat dihormati akan lebih unggul dari jalan surga. Siapapun yang lahir akan ditindas di jalan surga dan akan lebih unggul dari aturan surga. Tapi yang disebut aturan supremasi hanyalah beberapa aturan biasa. Aturan tertinggi alam semesta masih akan menindasnya, terutama yang tertinggi. Dewa supernatural menghela nafas dan menatap ke langit. Jika kamu tidak masuk ke dalam yang tertinggi, kamu tidak akan tahu seberapa besar aturan tertinggi di bawah bimbingan asal mula alam semesta akan menindas yang tertinggi. Jika surga hanya sedikit tertindas pada asal mula kosmis, maka yang tertinggi adalah pesaing asal mula alam semesta. Asal mula alam semesta tidak akan pernah membiarkan yang tertinggi terus menjadi kuat. Tentu saja, ke alam tertinggi, alam semesta hanya dapat menggunakan aturan tertinggi untuk menindas yang tertinggi, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dan orang tertinggi manapun hanya memiliki satu gagasan, yaitu terlepas dari alam semesta. Hanya dengan benar-benar melampaui, kita dapat sepenuhnya bebas dari penindasan aturan tertinggi alam semesta. Namun, jika alam tertinggi dapat dianggap sebagai pesaing asal mula alam semesta, maka ketidakterikatan adalah musuh asal mula alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta tidak akan pernah membiarkan alam tertinggi mencapai transendensi. Kelahiran nama apapun akan menghilangkan kekuatan alam semesta, terlalu banyak menyerap kekuatan alam semesta. Sengong Tianzun memandang Qin Chen. Anda mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya, dalam sejarah era yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta selama ratusan juta tahun, jumlah kekuatan tertinggi sangat besar. Selain itu, di era kacau, kekacauan itu dewa dan iblis yang lahir dari kekacauan dan makhluk primitif sangat kuat. Misalnya, 3.000 dewa dan iblis yang kacau, yang mewakili kekacauan, semuanya tertinggi, supremasi zaman itu jauh lebih kuat daripada saat ini. Itu adalah era yang tak terbayangkan. Dewa-dewa menggelengkan kepalanya. Selain makhluk kacau ini, berapa banyak orang kuat yang telah lahir di alam semesta selama ratusan juta tahun terakhir? Ada ratusan juta dari mereka. Oleh karena itu, mungkin jumlah yang tertinggi dalam 10.000 keluarga tidak besar, tetapi dalam era dan tahun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta, jumlah yang tertinggi sebenarnya cukup besar, bahkan sangat besar. Namun, hanya ada beberapa dari mereka yang terlepas. Bahkan mereka pernah terdengar dalam legenda dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, selalu ada orang kuat yang keluar dari langkah ini untuk mempengaruhi yang terlepas. Alam dan menyebabkan kerusakan pada asal-usul alam semesta. Tujuan mendiangong adalah untuk mempertahankan asal-usul alam semesta, untuk mempertahankan pengoperasian aturan tertinggi alam semesta, dan untuk memperbaiki alam semesta, desah pekerja Dewa Tianzun. Identitas sebenarnya dari Butian Gong adalah juru bicara dari asal-usul alam semesta. Qin Chen terkejut. Istana Butian seharusnya memiliki identitas seperti itu, tetapi dia tidak pernah berpikir. Juru bicara asal-usul alam semesta. Mempertahankan aturan tertinggi alam semesta. Coba pikirkan, ini sedikit berlebihan. Qin Chen ragu, bisakah menurutmu, semua yang tertinggi di dunia bukanlah musuh mendiangong? Itu bisa dikatakan, tapi tidak begitu. Pada awalnya, tujuan Butian Gong benar-benar seperti ini, untuk mempertahankan asal-usul alam semesta. Kuil surga yang mengisi kembali dapat menerima kebaikan asal-usul alam semesta dan tidak ditekan oleh aturan tertinggi alam semesta. Pikirkan tentang itu. Makhluk tertinggi lainnya akan ditindas oleh alam semesta, tetapi Anda tidak akan melakukannya. Apa keuntungannya? Qin Chen mengangguk. Memang, yang tertinggi ditekan oleh aturan tertinggi alam semesta. Seberapa kuat jadinya jika penguasa tertinggi Istana Butian tidak ditekan? Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat asal-usul alam semesta, itu tidak dapat menghentikan tekad kebangkitan 10.000 keluarga. Siapa puncak di ujung jalan seni bela diri? Siapa yang tidak mau pergi ke tempat tertinggi dan melihat pemandangan antara langit dan bumi? Terlebih lagi, itu bukan hanya kekuatan lain. Bisakah Anda melindungi supremasi Tiangong dan tidak ingin terlepas?
Dewa Guru Surgawi berkata sambil tersenyum. Qin Chen terkejut. Saya khawatir semua orang ingin melangkah lebih jauh. Diceritakan bahwa pada zaman kuno, ada seorang penguasa istana Butian yang menikmati kebaikan asal mula alam semesta, tetapi diam-diam memahami aturan tertinggi alam semesta, membutakan asal mula alam semesta, mencoba menerobos detasemen, dan kemudian ditemukan oleh asal mula alam semesta dan langsung ditekan dan dibunuh. Perang itu sangat penting. Kemudian, tujuan Mendiangong menjadi untuk memperbaiki asal-usul alam semesta, dan menekan kekuatan alien dari luar alam semesta. Adapun yang kuat di alam semesta, Butiangong tidak akan melakukan apa-apa, dan kekuatan alam semesta. Sumber hanya akan menekan dirinya sendiri. Maksudmu kekuatan di lautan kosmik? Qin Chen melihat ke atas. Oh, Sengong Tianzu tertawa dan memandang Qin Chen. Apakah kamu mendengar tentang lautan alam semesta? Kamu sepertinya tahu banyak. Guru ilahi mengangguk. Memang benar bahwa selalu ada kekuatan dari laut alam semesta yang menembus alam semesta. Beberapa barang, dan beberapa kuat. Selama mereka masuk, mereka milik kekuatan yang berbeda, yang akan merusak asal mula alam semesta. Oleh karena itu, tujuan mengisi kembali istana surga menjadi kekuatan yang mengusir alam semesta. Misalnya, kekuatan gelap hari ini tidak akan mudah diserbu jika istana Butian tidak ada di sana. Dewa-dewa menggelengkan kepalanya. Namun, ini adalah kenangan lama. Tidak peduli apapun, jika yuta kuno tidak diwarisi dari istana Butian, orang biasa tidak dapat mengendalikannya dengan mudah. Adapun kamu, pengrajin ilahi Tianzun memandang Qin Chen, kekuatanmu bagus, tapi kultivasimu masih lemah. Sekarang kamu harus mengendalikan sedikit roh jahat. Ketika kamu menerobos alam Tianzun, kamu mungkin bisa mengendalikan jejak kekuatan menara kuno seperti dulu aku mengendalikan aula harta karun. Tentu saja, itu hanya mungkin. Sejauh yang saya tahu, menara Guyu sangat luar biasa dan sangat berbahaya. Bahkan jika Anda benar-benar datang ke warisan Istana Butian, Anda mungkin tidak dapat mengendalikannya. Jika Anda jatuh ke dalamnya, ya, sangat mungkin. Maka saya akan terus mencari penerus baru. Jika Anda berhasil, saya akan menyerahkan Tuan Kuil kepada Anda. Pada saat itu, kamu akan dapat menjaga tempat rahasia markas ini. Untuk saat ini, kamu masih jauh dari itu. Jika diserahkan kepadamu, kamu mungkin akan dibunuh oleh klan iblis nanti. Qin Chen, jangan berpikir bahwa penguasa Aula Tiangong adalah hal yang baik. Ini memusingkan. Aliansi Teran sangat bergantung pada Tiangong. Siapapun yang mendapatkan benda ini akan sial. Jika saya tidak berada di bawah komando nenek moyang saya tidak akan membangun pekerjaan surgawi. Pekerjaan saya telah mengikat saya selama bertahun-tahun. Saya khawatir saya dapat menembus alam tertinggi sebelumnya. Jadi, Sengong Tianzun memandang Qin Chen, kamu cepat-cepat menerobos, yang terbaik adalah menerobos besok, sehingga aku juga bisa menurunkan beban, bebas dan tanpa beban. Qin Chen terdiam. Apakah karya Dewa Tianzun begitu tidak dapat diandalkan dan tidak bertanggung jawab? Terlebih lagi, itu sangat memusingkan sehingga saya tidak membutuhkannya. Yah, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Sengong Tianzun menatap Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen terdiam sesaat dan mencerna kata-kata sebelum pekerjaan ilahi Tianzun. Lalu dia berkata, saya ingin tahu kemana perginya salju dan bulan. Qin Chen mengangkat kepalanya, yang paling ingin dia ketahui. Jelas, mereka datang ke tempat rahasia markas kerja hari itu, tetapi mereka sudah lama tidak di sini, yang membuat Qin Chen khawatir. Sengong Tianzun terdiam dan menatap Qin Chen. Tanyakan pada wanita begitu kamu datang. Apakah kamu tidak punya hal lain untuk ditanyakan terlebih dahulu? Misalnya, kapan saya menerobos yang tertinggi, dan misalnya, bagaimana cara menerobos dan seterusnya. Qin Chen berkeringat dingin. Siapa yang ingin tahu tentang Anda? Sedih. Tuhan menggelengkan kepalanya, sia-sia aku melindungimu begitu lama. Pria itu, benar-benar tidak memiliki hal yang baik. Kotoran, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa dia merinding. Bukankah kamu laki-laki? Haha, aku bercanda. Melihat wajah hijau Qin Chen, Sengong Tianzun tertawa, mereka tidak berada di tempat rahasia markas Tianlo kami, dan mereka masing-masing pergi ke tempat yang berbeda.